Saudara, sekarang gue lagi ada di satu kota yang letaknya itu ada di ujung timur Pulau Jawa. Coba di mana? Ada yang bisa tebak? Iya, Banyuwangi. Selamat datang di Bumi Blambangan. Kabupaten Banyuwangi ini itu sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Batasnya itu ada Kabupaten Situbondo, terus ada Selat Bali, ada Samudra Hindia, ada Jember, sama ada Bondowoso. Kabupaten Banyuwangi ini kayak kabupaten terbesar, tergede, terluas di Jawa Timur gitu. Jadi bahkan ini yang terluas di Pulau Jawa. Nah, di pesisir Banyuwangi ini ada Pelabuhan Ketapang yang jadi penghubung utama dari Pulau Jawa sama Pulau Bali. Gue kalau ke sebuah tempat tuh pasti gue cari museum. Kenapa museum? Soalnya kalau misalnya ke museum tuh gue bisa tahu sejarah, terus kayak gambaran tentang daerah yang gue datangin gitu. Nih, di Banyuwangi ada satu museum namanya Museum Blambangan. Nama Blambangan ini diambil dari nama kerajaan Hindu yang pernah ada di Banyuwangi, yaitu Kerajaan Blambangan. Saudara, jadi Museum Blambangan ini udah ada sejak tahun 1977. Nah, gedung ini tuh peninggalan Belanda gitu di zaman dulunya. Museum ini punya 500 lebih lah gitu koleksi benda bersejarah tentang Banyuwangi. Ada yang asalnya dari era prasejarah, kolonial, sampai pasca kemerdekaan. Ada arca, senjata zaman dulu, sampai batik khas Banyuwangi ada di sini. Yuk kita lestarikan budaya, sejarah, warisan tradisi Indonesia supaya ya nggak hilang gitu. Jadi kayak jadi warisan yang bakalan turunkan nanti ke anak cucu kita. Jadi ceritanya tuh nggak cuma sampai ada di sini doang, tapi sampai generasi seterusnya masih akan ada warisan budaya kita tentang sejarah Indonesia. Banyuwangi itu punya satu kebudayaan asli yang jadi salah satu daya tarik orang-orang buat lihat gitu ya. Kebudayaannya itu ada di Desa Kemiren. Desa ini tuh ada sekelompok masyarakat yang punya adat istiadat sama budaya khas satu suku yang dikenal sebagai suku Osing. Suku Osing ini dipercaya merupakan masyarakat kerajaan Hindu Blambangan yang masih tersisa sampai sekarang. Jadi buat sampai ke Desa Kemiren ini ya sekitar 15 menit lah ya ke arah barat kota Banyuwangi. Tahu nggak arah barat mana? Gue sih kurang tahu. Saudara, ada satu kesenian unik lagi dari Kemiren ini, dari suku Osing, yaitu yang di belakang gue nih. Angklung Paglak namanya. Cukup tinggi ya. Sekarang kayak 4 atau 5 meteran doang. Zaman dulunya itu sekitar 10 meter gitu. Angklung Paglak ini dimaininnya tuh pas masyarakat suku Osing biasanya pas lagi panen. Ini tuh kayak semacam hiburan gitu buat para petani dulunya. Seni musik ini juga kayak ada nilai-nilai untuk saling bergotong royong. Terus juga selain buat hiburan, seni musik ini juga jadi wujud syukur suku Osing kepada Dewi Sri yang dipercaya membuat panen padinya itu melimpah dan sukses. Pas banget di sini lagi ada Barong Banyuwangi. Gue pengen tahu sih perbedaannya antara Barong Banyuwangi sama Barong yang ada di Bali. Kita lihat langsung aja yuk. Si Barong Banyuwangi ini katanya merupakan cikal bakal barong yang di Bali. Ya, memang sama-sama Hindu sih ya. Dan yang menariknya lagi di sini, setiap ada pertunjukan barong ini, itu kayak ada semacam sajen. Orang sini
bilangnya sandingan, supaya acaranya tuh lancar. Kebayang kan dari jam 9 malam sampai jam 6 pagi tuh terus-menerus 4 babak gitu, mirip-mirip ketoprak kali ya. Dan untuk hiburan rakyat juga nih, nonton ada dari anak kecil sampai orang gede gitu ya. Sampai sekarang udah 7 generasi tuh katanya barongnya diturunin ke setiap anak pertama laki-laki. Saudara, di Banyuwangi ini ada satu makanan yang khas banget, namanya pecel pite. Yang bahan utamanya itu ayam kampung. Terus kayak dilumurin sama parutan kelapa, dikasih kemiri atau muncang bahasa Sundanya, cabai rawit, terasi, daun jeruk, garam, gula. Nah, pecel pite ini tuh ada filosofinya. Diucel-ucel hang perkara api, yang artinya dilumuri pakai berbagai hal yang baik. Keren banget ya artinya ya. Gurih banget. Aku sih ya, nggak tahu kalau Mas Anang. Cobain ya. Ayam juga pakai bumbu-bumbu seperti kecombrang dan lain-lain. Rasanya sebentar ya, gue coba lagi. Kuahnya kayak kuah bening gitu, tapi seger, bukan asam ya. Mantep banget. Di Banyuwangi ini nggak cuma terkenal sama desa kemirennya aja, suku Osing ya, tapi ada juga aset bangsa nih yang berharga banget masih terawat baik sampai sekarang. Yaitu apa coba? Batik tulis Banyuwangi. Wow. Wow. Buat orang sini, orang Banyuwangi, batik itu nggak cuma kain bermotif, tapi kayak warisan leluhur yang sakral. Karena zaman dulunya itu, kayak bikin batik itu nggak cuma pakai canting, tapi juga ada ritual khusus. Makanya harus dijaga baik-baik. Kalau batik Banyuwangi ini, itu yang paling terkenal kan Gajah Oling ya. Gajah Oling itu filosofinya gimana? Ayo. Kalau filosofinya itu kan gajah itu kan artinya besar gitu kan. Terus kalau di Banyuwangi itu oling itu artinya iling-iling gitu. Kita harus ingat sama yang Lebih besar dari kita, Tuhan gitu ya. Gue tuh nggak tahu kenapa saudara ya, gue tuh sangat tertarik dengan batik-batik yang menggunakan pewarna alam. Dan kayak lebih enak gitu dipakainya, kenapa ya? Ini harganya 1.350.000. Gimana? Langsung ambil? Bungkus mbak, ya kan? siap. Kamu yang bayar ya? Ketawa-ketawa aja. Lihat dulu ya mbak. Gimana? Pasti langsung pengen kesini deh. Bener deh, Indonesia kaya banget. Karena gue bisa ngeliat keindahan alam di Banyuwangi ini sampai gue tersenyum terus. Kayaknya Tuhan waktu nyiptain Banyuwangi juga tersenyum deh. Saudara, kalau mau tahu tentang kekayaan Indonesia lebih banyak lagi, bisa langsung buka aja di www.indonesiakaya.com. Kira-kira abis ini gue harus kemana ya? Atau ngapain gitu? Ada ide? Langsung aja tulis komen di bawah ini. Oke, sampai jumpa!